Bapa, kami bersyukur karena hari ini Tuhan mengundang kami untuk dapat datang lagi ke rumah-Mu Tuhan. Supaya kami dapat merasakan lagi bahwa kami itu dikasihi. Kami dipelihara. Kami dipedulikan oleh Allah yang menciptakan alam semesta ini. Sebab itu Tuhan, biarlah kiranya pagi ini Tuhan juga akan menolong kami, membawa kami untuk kami dapat memahami perkataan Tuhan pagi ini. Sehingga dengan perkataan itu kami mengerti hidup kami dan apa yang kami harus lakukan dengan hidup yang Tuhan sudah anugerah ini. Sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami mengerti, memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi hamba-Mu ini, sehingga dalam segala keterbatasan Tuhan yang akan memampukan untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini dengan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Silakan duduk. Pagi hari ini kita akan belajar bersama satu tema yang sebetulnya tidak mudah, tapi saya berharap saya bisa menjelaskan dengan cara yang lebih mudah buat teman-teman pahami, yaitu tema salvation. Kita buka Alkitab dulu sebelum kita nanti kemudian coba untuk mengerti ayat-ayat yang kita baca bersama ya. Dari Roma pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Roma pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Slide saya boleh? Roma 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, saya membacanya dari terjemahan baru yang kedua ya. Teman-teman ikuti dalam Alkitab masing-masing. Boleh buka Alkitabnya, lihat gadgetnya, ada aplikasi Alkitabnya, teman-teman boleh lihat ya. Roma 5 ayat 1 sampai ayat yang 11. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat ketiga, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ayat keempat, ketabahan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat ketujuh, sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anak-Nya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Ayat ke-11, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Nah teman-teman, kadangkala teman-teman ya, nilai suatu benda itu bisa melampaui harga sebetulnya dari benda tersebut. Teman-teman setuju nggak dengan ini? Ya, kadang-kadang nih kita beli sesuatu benda, harganya mahal banget. Tapi sebetulnya modal dari benda yang kita beli itu, barang yang kita beli itu tidak semahal dari modalnya. Misalnya apa? Nah ini, ada yang punya? Atau ada yang bawa?
Siapa yang beli boneka Labubu? Harganya berapa sih teman-teman? 600.000 katanya Cigebi. Ada yang punya di sini? Ada? Saya search di internet, ya. Harganya teman-teman ada yang sampai 2 juta. Ya. Wah, mahal sekali ya. Mungkin teman-teman, kalau dengan harga modalnya bikin boneka ini, ya mungkin teman-teman ya. Mungkin harganya nggak sampai 100.000. Nilai dari suatu benda itu bisa melampaui harga sebetulnya dari benda tersebut. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya ini lagi teman-teman. Teman-teman, ini adalah sebuah kartu. Ya, kartunya ukuran itu kecil banget. Jadi kayak ini name tag, kartunya kecil. Ini foto gambar bisbol. Nah teman-teman perhatikan, kalau teman-teman jumpa kartu seperti ini, kira-kira apa yang kamu lakukan? Lagi jalan nih ya, ke gereja, dari gereja pusat mau ke Gamaliel. Tadi teman-teman jumpa kartu yang seperti ini. Pertanyaan saya, waktu kamu ambil, kamu ketemu kartu ini, apa yang kamu lakukan? Hah? Buanglah ya. Apalagi kalau yang cuma segini nih. Bener gak? Buat apa, udah robek. Tapi teman-teman tahu nggak, kartu ini bukan kartu sembarangan. Karena kartu bisbol ini, ya, kartu bisbol yang dibuat di tahun 1909. Ini kartu bisbol Honus Wagner. Teman-teman tahu harganya berapa? Yang sebelah sana itu harganya 48 miliar rupiah. Sekitar 3,2 million dollar. Ya, kalau dirupiahkan itu 48 miliar rupiah. Dan yang robek setengah ini, itu harganya teman-teman 7,5 miliar rupiah. Kalau kamu jumpa kartu ini, hidupmu berubah teman-teman. Teman-teman, waktu saya tahu tentang hal ini teman-teman ya, saya berpikir begini, kartu yang robek aja harganya itu bernilainya luar biasa begitu ya. Sehingga teman-teman jangan underestimate nilai dari suatu benda. Karena kadang-kadang kelihatannya sepele, tapi harganya itu luar biasa. Tapi begini teman-teman, kalau kartu bisbol yang sebetulnya ya buat apa ya fungsinya juga kita nggak tahu ya kalau punya kartu seperti ini. Tapi pertanyaan saya, bagaimana mungkin ada manusia yang kemudian merasa dirinya tidak berharga teman-teman. Kartu bisbol yang tidak ada gunanya ini harganya mahal, nilainya tinggi. Tapi bagaimana mungkin ada manusia yang merasa dirinya tuh tidak berharga? Bisa saja saudara itu berkaitan dengan waktu kita menilai diri kita sendiri. Kita menilai penampilan kita tidak menarik, tidak ada pencapaian yang bisa kita banggakan, tidak ada prestasi yang bisa kemudian kita tunjukkan kepada orang lain. Orang tua kita merasa juga kita anak yang biasa ya, tidak terlalu berharga. Mungkin kita dibandingkan dengan saudara kita yang mungkin punya hal-hal yang lebih begitu ya daripada kita. Sedangkan kita tidak punya apa-apa yang bisa kita banggakan, saudara. Sebab itu bisa jadi teman-teman dalam hal tertentu kita merasa nih kita nggak terlalu berharga, tidak terlalu berharga bagi orang tua kita. Bisa jadi seperti itu. Tetapi justru Tuhan itu datang teman-teman untuk menyelamatkan manusia yang menilai dirinya itu tidak berharga. Apa yang berharga ya, apa yang berharga tidak berharga di mata manusia, bisa saja itu berharga di mata Allah begitu. Nah teman-teman, sehingga pertanyaannya tuh begini teman-teman. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin kemudian kita yang mungkin hari ini merasa tidak berharga itu menjadi sebuah berharga. Dan tadi kan saya bilang nih temanya tuh the salvation. Bahasnya tuh tentang doktrin keselamatan. Lalu apa kaitan doktrin keselamatan itu bagi hidup kita nih? Apa dampaknya? Bagi teman-teman yang sampai hari ini belum pernah satu kali pun berdoa kepada Tuhan, belum pernah merasa bahwa saya nanti nih ya, saya ini udah selamat atau belum ya? Kalau pagi hari ini teman-teman merasa seperti itu, saya berpikir firman Tuhan ini akan bicara sesuatu kepada kamu.
Tapi juga buat teman-teman yang hari ini, saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya yakin kalau nanti mati saya masuk surga begitu ya. Tapi saya mengajak teman-teman untuk kemudian merenungkan kembali apa dampak dari keselamatan itu dalam hidupmu hari ini. Ya, kita mulai ya teman-teman ya. Nah, ayat firman Tuhan tadi yang kita baca di ayat Roma 5 ayat 8 itu menjadi fokus dari pembahasan kita hari ini. Ayat firman Tuhan itu bicara begini teman-teman. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Maksudnya Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara ini. Kristus ya, waktu kita masih berdosa, Kristus itu sudah mati bagi kita. Teman-teman, Roma, apa yang kita baca ini adalah sebuah surat yang dikirim oleh seorang yang bernama Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Rasul Paulus gak pernah bertemu dengan orang-orang ini sebelumnya. Tetapi Rasul Paulus itu mendengar di kota Roma ada sejumlah orang percaya yang ada sejumlah orang yang bertobat, lalu mereka percaya kepada Kristus. Itu konteksnya. Tapi Paulus belum pernah ketemu dengan mereka. Ada yang berkata begini, orang Kristen di Roma itu, orang-orang Roma itu membuka hatinya supaya dan mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka itu karena pelayanan dari seorang yang bernama Apolos. Atau ada yang bilang itu dari Aquila dan Priscilla, dua pasang suami istri yang bekerja tapi mereka juga melayani Tuhan, membawa banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Dan kondisi orang-orang di Roma itu tidak dalam kondisi yang baik. Ada penganiayaan, ada penderitaan yang mereka alami. Nah, pertanyaan saya begini. Coba teman-teman yang di depan saya boleh lihat sini enggak? Boleh ya? Yang baju biru? Bisa lihat sini enggak? Oke, saya khotbah ngalaman 30 menit doang. Ya, nanti boleh main HP-nya nanti di belakang. Bisa ya teman-teman ya? Bisa? Teman-teman di sebelah sana bisa? Nah oke, fokus ya. Andai kata kalimat ini itu ditujukan langsung kepada kamu dalam kondisimu saat ini sebuah perkataan yang ditujukan buat kamu, bahwa ada Allah itu mengasihi kamu, dan buktinya adalah Yesus itu sudah mati buat kamu waktu kamu masih berdosa. Kira-kira apa arti dari ayat ini buat kamu? Apa arti perkataan ini bagi kamu? Coba pikirin. Kira-kira apa artinya ya? Teman-teman, waktu saya baca kalimat ini, paling tidak ini yang bisa saya pahami teman-teman. Bisa next ya. Pertama begini teman-teman. Bukan pada waktu saya sudah baik, bukan pada waktu saya sudah taat, bukan pada saat kita sudah melakukan kehendak Tuhan, maunya Tuhan, bukan maunya kita, maka Tuhan mengasihi kita. Bukan pada waktu saya sudah jadi anak baik, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah menunjukkan bahwa saya ini bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki kepada saya. Saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi saya membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Maka kemudian Tuhan mengasihi saya. Bukan begitu. Karena yang diajarkan ayat firman Tuhan ini kepada kita adalah begini. Kasih Allah itu ditunjukkan kepada kita pada saat kita itu berada pada versi terburuk dalam hidupmu. Pada saat kita bukan siapa-siapa. Pada saat mungkin orang tua kita aja menganggap kita gak terlalu berharga. Tetapi teman-teman, dalam kondisi seperti itulah Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu bukan mengasihi kita karena kita hebat, karena kita baik. Tapi bahkan pada waktu kita tidak hebat, kita biasa-biasa saja, kita tidak terlalu berharga, Tuhan itu sudah mengasihi kita. Itu yang pertama. Yang kedua begini teman-teman.
Allah itu tidak hanya ngomong dia mengasihi kita, tapi dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Nah kan ada yang bilang begini, kalau ngomong sayang itu pastinya harus ada buktinya. Betul nggak? Setuju nggak? Siapa yang sudah pacaran di sini? Ya anak-anak yang SMP belum pacaran ya. Kalau misalnya nih ada 2 orang pacaran nih ya. 2 orang pacaran, cowok dengan cewek ya. Cowok dengan cewek. Cowok dengan siapa teman-teman? Cowok dengan cewek. Kalau si cowok ngomong sama ceweknya, saya sayang kamu ya. Aku sayang kamu, say. Kira-kira buktinya apa? Ayo yang sudah pacaran, teman-teman yang belakang. Buktinya apa? Buktinya harusnya mungkin ya. Buktinya dengan sesuatu, gak hanya perlu dari ucapan aja. Misalnya dikasih bunga ya. Bunga itu ada banyak macam kan. Gak hanya bunga yang bunga mawar, tapi juga ada bunga. Nah bunga bang, nah itu teman-teman ya. Berarti sini ada cewek bukan saya yang ngomong ya. Maksudnya cewek mahal, bukan cewek murahan begitu kan ya. Bunganya bunga deposito, bunganya bunga bank. Tapi jangan seneng dulu karena sekarang 1 juta juga bisa masukin deposito teman-teman ya. Bunganya berapa? Kecil. Nah teman-teman, Tuhan itu waktu dia bilang saya sayang kamu, saya mengasihi kamu, dia tunjukkan buktinya. Dan buktinya begini teman-teman, waktu kita pada versi yang terburuk, Tuhan itu justru memberikan yang terbaik. Kalau saya punya seseorang yang biasa-biasa saja dan hari ini dia ulang tahun, teman-teman mungkin paling better saya cuma ngomong sama dia adalah selamat ulang tahun, betul nggak? Saya pasti nggak membelikan, kalaupun saya belikan kado, mungkin kado yang biasa-biasa saja. Kalau saya sayang seseorang dan orang itu orang yang baik, sangat berharga bagi saya, maka mungkin saja saya akan memberikan sesuatu yang mahal. Tapi kalau orang itu baik sama saya. Tapi Tuhan itu Tuhan itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Pada waktu kita berada pada versi yang terburuk dalam hidup kita, Dia justru memberi yang terbaik. Dia kasih anaknya sendiri untuk mati, ganti kematian kekal kita. Saudara, teman-teman, ini adalah jawaban dari pertanyaan begini. Bagaimana saya tahu bahwa saya itu dicintai tanpa syarat oleh Tuhan? Jawabannya ya 2 hal ini. Kasih Allah itu ditunjukkan kepada kita pada saat kita berada dalam versi terburuk dalam hidup kita. Dan yang kedua, ya dalam keadaan versi yang terburuk itu Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan pemberian yang terbaik. Tuhan gak punya sesuatu yang lebih baik daripada anaknya sendiri yang Dia berikan buat kita. Nah teman-teman, apa yang Allah lakukan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan oleh dunia ini. Karena tadi saya bilang, saya akan memberikan yang terbaik, ya saya akan bisa mengasihi orang yang baik kepada saya. Sekali lagi teman-teman yang di depan saya perhatikan begini. Yang biasanya kita lakukan nih, perhatikan. Kalau orang baik dengan kita, maka kita mau berteman dengan mereka, betul? Kalau orang itu nggak baik sama kita pasti tidak mau berteman dengan yang buruk itu. Yang baju hitam lihat saya, oke? Coba ulangi kalimat saya. Gimana tadi? Oke, perhatiin ya. Tuhan itu melakukan sesuatu yang bertolak dari apa yang dunia ini ajarkan. Dengan cara gimana? Kalau dunia ini ajarin apa tadi saya bilang? Mengajarkan kalau kita mengasihi orang, kita mengasihi gimana? Yang baik dengan kita, bukan? Tapi apa yang ajarkan? Yang baca buku. Iya, kamu yang baca buku. Apa yang Allah ajarkan? Yang Allah ajarkan begini. Allah mengasihi, menunjukkan kasih-Nya kepada kita
pada waktu kita itu jadi musuhnya, pada waktu kita itu masih jauh, itu yang Allah tunjukkan kepada kita. Saya nggak tahu teman-teman, apakah teman-teman pernah merasa diri tidak berharga dan sebagainya, tetapi Allah justru mengasihi kita yang tidak berharga itu. Apa yang Allah lakukan itu berbeda dengan apa yang dunia ini lakukan. Dan keselamatan manusia itu teman-teman tidak pernah dihasilkan oleh usaha manusia, tidak pernah. Itu pemberian dari Allah Tritunggal. Jadi ini yang perlu teman-teman kita pahami waktu kita menjadi orang percaya, orang Kristen. Keselamatan itu tidak pernah karena usaha kita. Hari ini mungkin kamu ada di sekolah Kristen, sekolah di sekolah Kristen. Semua orang akan percaya dengan kalimat ini, betul? Tetapi kalau nanti kamu selesai sekolah, kamu bergaul dengan orang-orang lain dari sekolah lain yang tidak dalam tanda kutip seagama dengan kamu, apa yang mereka pahami tentang keselamatan beda, teman-teman. Ya. Beda. Misalnya saya tuh dulu sekolahnya di sekolah negeri. Yang dipahami oleh teman-teman saya adalah begini. Kalau kamu mau masuk ke surga, kamu perlu melakukan perbuatan baik. Nah, kalau perbuatan baikmu lebih banyak dari perbuatan burukmu, maka kamu bisa masuk surga. Tapi kenyataannya teman-teman, perbuatan baik kita tidak bisa melebihi perbuatan buruk kita. Betul? Karena kita yang berdosa ini cenderung untuk melakukan hal yang buruk daripada hal yang baik. Contohnya kalau orang berbuat buruk kepada kita, berbuat yang tidak baik kepada kita, kita cenderung untuk membalas perbuatan buruk itu. Begitu kan ya? Karena kita ini egois. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita begini, keselamatan manusia itu tidak pernah dihasilkan oleh karena usaha manusia, nggak pernah. Itu pemberian dari Allah Tritunggal. Nah, ada firman Tuhan di Efesus 2 ayat 8-9, saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Dia katakan begini, sekali lagi kita itu diselamatkan oleh karena kebaikan hati Allah. Dan keselamatan itu kita terima hanya karena kita percaya penuh kepada Kristus. Kita tidak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Jadi kita selamat bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Memang Allah sudah mengatur hal itu supaya tidak ada seorang pun dapat membanggakan diri tentang keselamatannya. Jadi teman-teman paham ini ya. Jadi di dalam kekristenan, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, keselamatan bukan usaha manusia. Bukan karena kita melakukan baik, maka Tuhan kasih keselamatan. Karena firman Tuhan bilang begini tadi di Roma 5 ayat 8, Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita pada saat kita masih berdosa. Tuhan sendiri yang berinisiatif. Lalu pertanyaannya, lalu apa kaitannya kok dengan harga diri? Saya bahas dengan harga diri dan kaitkan ini dengan keselamatan karena begini teman-teman. Pada saat saya remaja, dan kebanyakan remaja semua mengalami krisis identitas, betul? Ya, kita ada perubahan dalam tubuh kita dan kita nggak siap dengan itu. Dan lalu kita masuk ke dalam dunia di keluarga yang mungkin kita dibanding-bandingkan. Ini hanya salah satu contoh. Tapi ada contoh-contoh lainnya nanti yang mungkin saya bisa kasih ke teman-teman ya. Nah, apa kaitannya kalau sekarang saya sudah diselamatkan dengan kepercayaan diri saya dalam kehidupan saya sehari-hari? Nah, begini teman-teman. Kaitannya seperti ini. Waktu saya SMA, kalau bicara soal keselamatan, itu selalu dikaitkan dengan sorga. Betul nggak? Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, maka kalau kamu hidupmu berakhir dari dunia ini, kamu akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Itu kan yang diajarin, betul nggak? Ya. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, hari ini kalau kamu mati hari ini pun, kamu berada bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Betul nggak? Kamu percaya nggak dengan doktrin yang begini? Kalau percaya Tuhan Yesus, kalau kamu yakin kamu selamat,
maka kamu masuk surga. Percaya? Nah teman-teman, ini doktrin yang diajarkan ke saya pada waktu saya SMA. Ya lalu kemudian ada juga film-film tentang akhir zaman, ada yang terangkat ke sorga, ya, ada yang tidak diangkat lalu mengalami penderitaan karena mereka tidak mengalami aniaya dari antikristus karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Lalu di akhir film itu kemudian ada berita, makanya kamu harus percaya Tuhan Yesus supaya kamu nanti masuk ke sorga waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, nanti kamu diangkat, begitu ya. Nah doktrin seperti itu teman-teman harus pelajari dengan baik-baik. Tetapi teman-teman begini, kalau betul lah, saya percaya bahwa kalau nanti, ya saya disclaimer dulu, kalau saya percaya kepada Yesus, saya ketika saya meninggal dunia, saya bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Tapi pertanyaannya begini, apakah waktu kita membuka hati kita kepada Tuhan, kita langsung ada di sorga? Enggak kan ya? Doktrin itu tanpa sadar teman-teman bisa mengajarkan begini, siapa yang mau masuk surga? Itu berarti sama dengan mati. Ada yang mau masuk surga hari ini? Ayo, yang tadi ibadahnya tidak konsentrasi dengan firman Tuhan, mari maju ke depan. Saya akan doakan teman-teman dan langsung sore nanti pulang ke rumah Bapa di surga. Ada yang mau? Teman-teman begini, waktu saya belajar Alkitab lebih jauh, Tuhan tidak pernah mengajarkan supaya kita mati cepat. Betul nggak? Nggak pernah ada firman Tuhan yang berkata, percayalah kepada Tuhan, kamu masuk surga sebab itu biarlah kamu mati cepat. Daripada bikin dosa di dunia, bikin banyak orang susah, lebih baik begitu kamu percaya Tuhan, mati, masuk surga. Teman-teman, yang begitu nggak diajarkan Alkitab. Dunia ini cerita dikatakan oleh Alkitab, kamu selamat surga, bukan itu. Karena keselamatan itu tidak hanya berdampak pada kemana nanti kamu akan pergi setelah kamu mati, tetapi keselamatan itu berbicara juga pada dunia di mana hari ini kita ada. Kalau saya masih sekolah, masih SMA, masih SMP, keselamatan yang saya terima dari Tuhan itu mengubah hidup saya, mengubah cara hidup saya, mengubah cara saya melihat diri saya, dan mengubah saya untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi keselamatan itu tidak hanya bicara tentang sorga, tapi berbicara tentang hidup kita hari ini, teman-teman. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta namanya Timothy Keller. Sekarang dia sudah meninggal dunia. Tapi dia pernah ngomong begini di dalam sebuah tafsirannya tentang kitab Roma. Dia katakan begini, ya, justification, pembenaran, ya, kita bersalah, kita dibenarkan oleh Kristus. Dia bilang justification makes difference. It makes difference, every difference, not only to where we are heading. Ya. Ini membuat perbedaan bukan hanya nanti kemana kita pergi setelah kita mengalami kematian. Tapi dia katakan, but how we act and feel in our presence. In both good times and more surprisingly and wonderfully in bad. Teman-teman, ini yang menurut saya ini kebenaran yang sebetulnya harus kita pahami waktu kita belajar tentang keselamatan. Jadi kalau kemudian orang bertanya apa yang orang Kristen, apa yang Alkitab ajarkan tentang keselamatan? Yang kita percaya tentang keselamatan bukanlah waktu kita selamat langsung pergi ke sorga, bukan itu, bukan hanya itu. Tetapi keselamatan itu membuat perubahan dalam hidup saya hari ini. Bagaimana saya bertindak dan bagaimana kemudian saya mengalami hidup saya. Baik itu dalam keadaan yang baik, tapi juga waktu ada penderitaan, ada kesulitan dalam hidup saya. Teman-teman, kalau kita sudah menerima keselamatan dari Allah Bapa melalui Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita sudah menerima keselamatan dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus melalui kuasa Roh Kudus, keselamatan itu pasti berdampak dalam hidup kita, teman-teman. Pasti berdampak. Karya Allah Tritunggal itu jadi pondasi dalam hidup kita, tetapi kemudian juga menjadi sebuah pola
dalam hidup kita. Bahkan ketika keadaan yang buruk menimpa kita di dalam keselamatan yang diberikan Allah Tritunggal itu, yang buruk itu bisa menjadi sesuatu yang Tuhan ubah menjadi sesuatu yang berguna dalam hidup kita. Ya, saya ambil contoh begini, saya kaitkan lagi dengan harga diri. Pertanyaannya adalah apa yang membuat saya merasa berharga dan tidak berharga? Jawabannya bisa begini nih. Pertama, saya merasa diri berharga karena apa? Yang teman-teman baca di layar ini. Karena apa yang saya punya, karena apa karena kepintaran saya, kehebatan saya, kecantikan saya, karena itu saya merasa berharga. Ya. Yang kedua, saya bisa merasa diri juga tidak berharga. Karena apa? Karena saya tidak memiliki apa-apa yang bisa saya banggakan, saya tidak memiliki prestasi, saya tidak berpenampilan menarik. Teman-teman dalam hal ini, teman-teman perhatikan ya, permasalahannya bukan masalah berharga dan tidak berharga. Tetapi permasalahannya adalah alasan kenapa kita merasa berharga dan tidak berharga. Kalau teman-teman perhatikan cara melihat diri seperti ini, mau berharga dan tidak berharga, itu hanya berpusat pada diri kita sendiri. Kita ini menjadi orang-orang di dunia ini, kita diajarkan untuk kita itu percaya diri, betul gak? Kamu mah kurang pede dong. Somehow menurut saya itu baik, tapi jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan. Teman-teman, Alkitab tidak mengajarkan kita untuk kita itu percaya diri, enggak. Carilah ayat Alkitab yang berbicara mengajarkan tentang self-confidence. Enggak. Alkitab itu mengajarkan kita untuk percaya Tuhan, bukan percaya diri. Bukan berarti begini teman-teman, oh saya kalau gitu gak boleh dong kok percaya diri. Bukan itu maksudnya. Waktu kita percaya diri, kita tidak menaruh diri kita itu sebagai pondasinya, sebagai dasarnya. Biarlah kepercayaan diri kita itu didasarkan pada apa yang Tuhan kerjakan melalui diri saya. Nah teman-teman, ini yang Alkitab ajarkan. Sebab itu firman Tuhan itu berkata seperti apa? Seperti tadi ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini ketika kita masih berdosa. Ketika itu Yesus itu mati buat kita. Jadi harusnya kita melihat diri kita seperti ini teman-teman. Harga diri saya ada pada Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Bahkan pada saat saya ada dalam versi terburuk dalam hidup saya. Yang kedua, usaha manusia, prestasi manusia, apa yang dimiliki manusia itu adalah sementara. Jika saya meletakkan harga diri saya pada hal-hal yang sementara, maka harga diri saya rapuh. Harga diri saya terletak bukan pada segala sesuatu yang sementara itu, tapi harga diri saya terletak pada Allah yang kekal itu. Itulah sebabnya teman-teman, Allah itu mendesain keselamatan bukan pada usaha manusia tetapi pada kasih-Nya yang kekal bagi kita. Dan kalau kita sadar bahwa keselamatan bukanlah usaha manusia tapi pemberian Allah. Sebetulnya ini yang harusnya menjadi pola dalam hidup kita teman-teman. Apapun yang kita lakukan, kita tidak menaruh usaha kita pada tempat yang utama. Tapi kita menaruh kepercayaan diri kita kepada Allah dalam segala sesuatu. Makanya saya bilang begini, kalau keselamatan yang besar saja itu tidak terletak pada usaha manusia, maka dalam hal-hal yang lain teman-teman jangan pernah menaruh sepenuhnya pada usaha manusia. Biarlah kita sadar begini, saya memang Tuhan karuniakan kekuatan, Tuhan karuniakan kepintaran, tetapi saya tidak menaruh kepercayaan diri saya pada kepintaran, kehebatan, kekuatan saya, tapi saya menaruhnya pada Tuhan. Sehingga waktu kekuatan saya, kepintaran saya mentok, saya tidak mengalami crash dalam hidup saya. Karena toh yang menopang hidup saya itu adalah Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Begini teman-teman, datanglah pada Allah. Kenapa? Karena keselamatan bukan mass production. Keselamatan itu adalah relasi pribadi. Ini urusan kita masing-masing dengan Tuhan.
Sebab itu dengarkan, teman-teman yang SMP, dengerin saya baik-baik. Kalau kamu merasa dirimu tidak berharga hari ini, jangan biarkan perasaan yang tidak berharga itu menguasai dirimu. Kalau kamu merasa tidak ada apa-apanya, kamu tidak mampu melakukan itu, atau mungkin orang tuamu pernah bilang begini sama kamu, ya, papa mama nyesel punya kamu. Teman-teman, jangan pernah menaruh perkataan itu sampai itu menguasai dirimu. Tapi biarlah kasih Allah itu yang kemudian menguasai dirimu. Sehingga mungkin orang lain bisa bicara apa saja tentang dirimu. Tetapi kalau kamu masukkan perkataan Allah ini dalam hidupmu, itu akan menolong kamu untuk menepis semua ucapan yang lain yang merendahkan dirimu. Karena kamu bisa, waktu kamu orang lain merasa diri mengatakan sesuatu yang tidak berharga tentang kamu, di dalam dirimu ada perkataan Allah yang berkata begini, Allah itu sudah mengasihi saya pada saat saya ada dalam versi terburuk. Kasih Allah itu yang harusnya menguasai dirimu. Dan yang kedua, saya mau bicara kepada teman-teman SMA. Mungkin tinggal 1-2 tahun lagi, kamu akan selesai SMA. Mungkin kamu akan khawatir tentang masa depanmu. Kamu khawatir kamu mau kuliah di mana, kamu khawatir bisa nggak masuk ke universitas yang ternama, kamu khawatir orang tuamu tidak punya cukup uang. Ada banyak yang mengkhawatirkan kamu. Tapi izinkan saya bicara begini teman-teman. Masa depanmu itu ada di tangan Allah yang Maha Kuasa, bukan di tangan manusia. Amin. Kalau keselamatan aja nih, keselamatan aja bukan di tangan kita, bukan di tangan manusia, bukan usaha manusia. Begitu juga masa depanmu. Masa depanmu bukan di tangan orang tuamu, bukan karena uang, bukan. Tapi masa depanmu di tangan Allah. Sebab itu saya bilang begini, keselamatan itu harusnya jadi pola dalam kita menjalani hidup kita hari ini. Karena keselamatan itu harusnya berdampak dalam hidup kita. Saya ingin cerita apa yang terjadi dalam hidup saya berkaitan dengan keselamatan. Teman-teman, kisah keselamatan saya tidak diawali dengan sesuatu yang baik. Setahun sebelum saya percaya Tuhan, teman-teman. Setahun sebelum saya membuka hati saya kepada Kristus. Papa saya itu kena kanker hati, livernya. Papa saya itu sehat banget, dari muda dia fitness ya, kuat. Tetapi teman-teman, papa saya memang waktu pada saat muda dia sempat sakit TBC. 3 bulan dia dirawat di Singapura, teman-teman. Lalu pulang sembuh, dia kerja lagi sebagai pelaut. Lalu kemudian waktu saya sudah mulai besar dengan adik-adik, papa saya tukar pekerjaan, dia tidak pergi lagi menjadi pelaut, dia bikin usaha. Waktu itu usaha taksi. Tapi 8 tahun kemudian teman-teman, papa saya itu kena sakit ini, kena kanker ini. Dan saya masih ingat waktu itu, papa habis ngangkat sesuatu begitu ya. Lalu dia merasa lemah. Dia duduk, saya ada di ruangan waktu itu. Papa minum air hangat, jadi kalau rasa gak enak, papa tuh selalu minum air hangat. Dia minum supaya rasanya seger. Tapi gak lama kemudian dia rasa mual dan dia, karena dia pegang gelas, dia muntahin muntahnya. Muntahnya itu yang bikin kami kaget satu keluarga. Karena yang dia muntahin itu darah. Kemudian kami panik pergi ke dokter dan dicek, awalnya dikira sakit lambung. Tapi setelah dicek lebih detail, sakitnya adalah kanker hati. Teman-teman, papa saya kemudian dirawat beberapa kali sampai 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan itu merosot, dan singkat cerita teman-teman, 14 November tahun 1995. Itu adalah hari yang paling menyedihkan dalam hidup saya. Saya melihat sendiri papa di rumah sakit itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kami itu tidak punya orang, kami merantau di Pulau Bintan. Kita gak punya saudara, jadi cuma hanya ada papa saya, mama saya, ada adik mama saya ya, tapi tidak terlalu banyak menolong. Nah, waktu papa saya mau meninggal dunia, hanya saya dan mama saya yang ada di rumah sakit, bersama dengan beberapa rekan dari teman papa saya. Teman-teman, saya ngelihat sendiri papa saya itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan itu pengalaman pertama saya melihat orang menghembuskan nafasnya terakhir.
Dan sayangnya itu yang saya lihat adalah papa saya sendiri. Itu sesuatu yang sangat gelap bagi saya. Dan kegelapan itu enggak hanya kemudian hanya pada titik itu 14 November tahun 95, which is itu 29 tahun yang lalu ya. Dan pengalaman itu masih saya ingat. Setelah papa saya meninggal dunia, teman-teman, mama saya tidak bisa melanjutkan usaha keluarga. Singkat cerita bangkrut. Kami nggak punya apa-apa, teman-teman. Dulu waktu bicara soal masa depan, waktu ada papa, kalau bicara masa depan, wah semuanya clear, terang benderang. Kenapa? Karena ada papa, karena ada uang. Saya mau pergi ke sekolah di mana aja nggak ada masalah. Kenapa? Papa banyak uang. Papa punya tabungan yang banyak karena waktu itu sempat papa kerja dengan gajinya waktu itu dolar begitu ya. Wah, mau kemana aja kuliah oke. Bahkan waktu saya SMP, papa udah set nanti saya kuliahnya di mana. Tapi begitu papa meninggal, semua yang direncanakan hancur. Kenapa? Karena tidak ada papa, tidak ada uang. Bahkan teman-teman, sedihnya saya hampir tidak bisa melanjutkan ke SMA. Itu waktu yang gelap sekali. Puji Tuhan karena rahmatnya, kemudian saya bisa masuk SMA. Tapi tiap bulan waktu mau bayar uang SPP, uang sekolah, mama saya harus nangis karena kami memang tidak punya uang untuk bayar uang sekolah. Di titik itulah, kemudian saya merasa hopeless. Oleh seorang teman saya dipimpin untuk terima Tuhan Yesus. Saya buka hati saya untuk Tuhan. Teman-teman, waktu saya buka hati saya untuk Tuhan, berubah enggak? Enggak. Kami masih susah. Tuhan, waktu saya terima keselamatan, Tuhan enggak kirim langsung uang yang banyak kepada saya. Enggak. Mama saya harus jualan sayur di pasar. Saya harus bangun jam 5 pagi, bantu mama bikin mie untuk dijual ke pasar. Itu bertahun-tahun saya alami. Bahkan teman-teman, saya harus pergi sekolah terakhir keluar dari rumah. Kenapa? Karena harus saya memastikan adik-adik saya sudah sarapan dan mereka pergi sekolah duluan, baru kemudian saya terakhir pergi. Teman-teman tahu, bahkan saya harus pergi nebeng ke sekolah dengan teman saya, naik motornya dia. Dan saya harus dari rumah saya harus jalan sekitar 2-3 kilo ke rumahnya supaya saya bisa naik motor bersama dengan dia. Itu yang saya alami bertahun-tahun. Tapi teman-teman tahu nggak? Di titik kemudian saya merasa hopeless dengan masa depan saya. Perlahan tapi pasti Tuhan itu memimpin hidup saya. Teman-teman yakinlah kalau kamu ada dalam posisi saya, kamu nggak bisa lihat masa depanmu, itu betul-betul tidak berdaya. Tapi waktu saya percaya Tuhan itu mengubah konsep saya. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menjaga. Saya ingat satu firman Tuhan yang saya selalu doakan. Yohanes 1 ayat 12. Bunyinya begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat itu yang saya baca, yang saya doakan, yang saya ngomong ke Tuhan. Tuhan, kalau saya percaya ke Tuhan, Tuhan bilang saya jadi anaknya. Sebab itu pelihara hidup saya, pelihara adik-adik saya, pelihara orang tua saya. Teman-teman, itu yang Tuhan lakukan bertahun-tahun kemudian sampai hari ini. Dan saya mau kasih tahu buat teman-teman, keselamatan itu berdampak dalam hidup kita. Amin. Sebab itu percayakanlah dirimu pada Tuhan yang membuat hidupmu berdampak. Datang pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini menolong kami untuk dapat melihat kembali bahwa keselamatan itu tidak hanya bicara tentang pergi ke surga. Ya, kami tahu Tuhan menganugerahkan surga buat kami. Tetapi bukan itu yang terpenting hari ini. Karena firman-Mu mengajarkan bahwa dalam keadaan yang berdosa pun Tuhan sudah mengasihi kami. Dan kalau hari ini kami dalam keadaan yang terpuruk, merasa diri tidak berharga, Tuhan, kami bisa percaya kalau keselamatan yang Tuhan anugerahkan bukan perbuatan manusia, bukan hasil usaha manusia, maka kami pun percaya dalam keadaan terpuruk. Kami keluar dari keadaan kami yang terpuruk itu bukan karena usaha kami, itu karena pemberian Allah.
Bapa, tolonglah kami supaya kami bisa menunjukkan kepada dunia ini, kepada orang sekeliling kami, bahwa keselamatan kami tidak hanya masalah pergi ke surga, tapi keselamatan itu berdampak pada hidup kami hari ini. Sehingga orang-orang yang melihat hidup kami yang sudah diselamatkan ini merasa terheran-heran karena keselamatan yang kami terima daripada Allah itu luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Amin.